hangat dari gereja ini kepada kita semua. Sejauh mana siaran ini boleh diperdengarkan, kiranya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Amin. Baik, saya akan sampaikan firman Tuhan dari judul 6 fakta kemuliaan yang menyertai gereja Tuhan yang sudah keluar dari dosa perbudakan dunia. Ya, kemuliaan yang menyertai gereja Tuhan yang sudah keluar dari dosa perbudakan dunia. Gereja Tuhan harus keluar dari perbudakan dunia. Kalau mau melihat kemuliaan menyertai gereja Tuhan harus keluar dari perbudakan dosa dunia. Ya. Di dalam bacaan kita kali ini, kita akan lihat dulu di Yesaya 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai 9, saya bacakan bagi kita semuanya. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi yang akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saya ulang, bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara sekalian, ayat ini Bapak Ibu adalah ayat yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Perhatikan baik-baik. Ayat ini disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Sebuah janji nubuat tentang restorasi, pemulihan yang akan terjadi, pembaharuan yang akan terjadi bagi bangsa Israel, bagi umat Yahudi yang kalau kita pelajari dalam kitab ini, mereka sedang terbuang, ditawan di Babel. Ini saudaraku, mereka terbuang, tertawan di Babel, menjadi jajahan, menjadi orang yang tidak merdeka. Mereka diperbudak. Sama seperti bangsa Israel dahulu ada di Mesir 440 tahun, mereka diperbudak, tidak bebas melakukan sesuai dengan apa yang ingin mereka lakukan. Tetapi mereka itu semua diperbudak, saudara sekalian. Nah, apa hubungannya dengan gereja? Jelas ada. Yesaya adalah gambaran Kristus yang menyampaikan nubuatan pembaharuan, pemulihan seutuhnya bagi gereja. Ya. Kalau Yesaya dengan Yesus sebetulnya itu akar kata yang sama, artinya penyelamat. Yesaya, Yesus, Yehosua, Yosua, Hosea, itu adalah nama yang sama yang artinya adalah penyelamat. Ya. Jadi Yesaya sebetulnya mewakili Kristus
di dalam menyampaikan berita nubuatan pemulihan bagi Israel yang sedang tertawan, terikat dengan Babel. Ya. Yang akan menjadi perlambang bagi gereja Tuhan yang nantinya Yesus mengungkapkan ayat ini ketika Yesus di bait suci mendapat giliran untuk membacakan kitab. Ingat itu ceritanya? Lalu Yesus mengambil gulungan kitab. Ya, setelah dia ambil gulungan kitab, dia baca. Kebetulan ayat yang dia baca waktu itu, ingat bahwa yang dibacakan Yesus di bait suci itu adalah ayat ini. Dia bilang, Roh Tuhan ada padaku oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk membuka mata orang buta, mencelikkan orang buta, membebaskan orang kurungan. Untuk mengatakan kepada orang yang terkurung, keluarlah, tampillah. Lalu di akhir kalimat Yesus, waktu dia membaca, dia bilang apa? Yang membuat bangsa Yahudi tercengang, terlebih kaum Farisi dan ahli Taurat langsung marah pada waktu itu. Karena Yesus bilang, setelah dia gulung kitab itu kembali, dia bilang, hari inilah ayat ini digenapi. Kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, perhatikan, saya akan tuntun pelan-pelan. Di mana letak kesamaannya? Gereja Tuhan adalah Israel rohani. Mana namanya, saudara? Gereja Tuhan adalah Israel rohani. Yesaya mengungkapkan kata yang sama. Yesus membacakan ayat yang sama. Yesaya kepada Israel jasmani, Yesus kepada Israel rohani. Yang digenapi nanti di dalam suratan Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah gereja. Dan sama seperti Israel yang adalah tanamannya Tuhan, tanaman kesukaan Tuhan, anak Tuhan, bangsanya Tuhan. Jadi kita lihat persamaannya nubuatan ini kurang lebih 750 tahun ya, baru tergenapi. Jadi Yesaya mengungkapkan ini kepada bangsa Israel, dan Yesus mengungkapkan hal yang sama kepada warga perjanjian baru. Asal saja kita keluar dari Babel. Ayat ini digenapi ketika bangsa Israel berangkat dari Babel kembali ke tanah perjanjian itu. Pemulihan itu terjadi kepada Israel ketika mereka meninggalkan Babel, bukan selagi di Babel. Ya, saya ada lihat sedikit garis besar dari Alkitab. Kalau Babel ini menjadi musuh bebuyutan Israel. Coba lihat usaha Tuhan mengangkat keluar bapak orang percaya itu. Dipanggil keluar dari Ur Kasdim, negeri Babel. Tetapi setelah umat itu, bangsa itu besar, Tuhan membuang mereka ke Babel. Dan di Babel, ya, di Babel mereka diperbudak. Dan dari sanalah Tuhan mengangkat mereka kembali. Dan janji pemulihan itu terjadi pada waktu mereka keluar dari Babel. Ya. Apa persamaannya yang bisa kita lihat dengan gereja? Ya, saya pelan-pelan tuntun karena ini penting. Gereja yang dipulihkan, yang akan mengalami restorasi seutuhnya, adalah gereja yang memang keluar dari sistem Babel. Gambarannya adalah Babel itu adalah dunia. Dari gereja harus keluar dari cengkraman dunia. Maka kalau gereja, orang percaya tidak mengambil sebuah batasan yang jelas untuk meninggalkan sistem yang dijalankan oleh duniawi ini, maka dia tidak akan mengalami pemulihan yang dimaksud. Pemulihan seutuhnya itu kita lihat di dalam ayat 1-3. Roh Tuhan Allah padaku, ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Jadi gereja Tuhan yang dipulihkan itu diangkat dari remuk hati, dibebaskan dari tawanan apapun yang menawan kita. Gereja Tuhan mengalami pemulihan. Ya.
Bahkan orang-orang sengsara diangkat dari kesengsaraan kita. Injil, kabar baik oleh Yesus Kristus akan memulihkan saudara dan saya seutuhnya. Dari kesengsaraan, dari keremuk hatian, bahkan dari kurungan dan dari penjara. Ini kebebasan yang harus dialami oleh gereja Tuhan. Lalu mendapat berita tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah dan penghiburan bagi kita yang berkabung. Dan dikaruniakan perhiasan ganti debu atau abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Ada nyanyian-nyanyian ganti semangat yang pudar. Lalu orang menyebut kita terbantin kebenaran dan tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini ada kaitannya dengan suratan Petrus tentang bagaimana disebut kamu adalah umat Tuhan yang terpilih. Ya. Haleluya. Jadi ini memang sedikit saudara harus punya kesabaran memperhatikan apa yang saya maksud ini. Pelan-pelan ya. Sekali lagi, gereja yang mengalami pemulihan di ayat 1 sampai 3 itu, gereja yang keluar dari Babel duniawi, mengalami pembebasan seutuhnya. Apakah Anda telah mengalami itu? Orang-orang yang bertemu dengan Yesus, dia mengalami pemulihan, pembebasan seutuhnya, kelepasan dari tawanan. Maka kita menjadi free, dimerdekakan di dalam Kristus. Jangan kata kita orang yang telah ditebus Kristus kalau kita masih masalahnya di situ. Masih terbebani oleh dunia, masih terbelenggu oleh dunia. Kita harus free. Yang membuat free bukan kita, tapi Kristus. Kalau benar-benar kita telah bertemu dengan Sang Mesias, pelepas, pembebas. Yesaya, Yesus, Yehosua, Joshua, Hosea, itu adalah nama yang punya akar kata yang sama, penyelamat. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan nubuatan ini bagi Israel ketika mereka masih di Babel, dibawa keluar. Dan nubuatan ini bagi kita oleh Yesus Kristus, oleh Yehosua kepada Israel, oleh Yesaya kepada gereja, oleh Yehosua. Ayat yang sama yang dibacakan oleh Yesus di bait suci, dan dia berkata, hari ini ayat ini telah tergenapi. Marah orang Yahudi, siapa kamu? Kok kamu hanya Mesias, hanya Mesayah yang sanggup berkata itu? Karena mereka tidak tahu bahwa yang berbicara itu adalah Mesias, pembebas. Saya mau tekankan di poin pertama ini, bahwa gereja Tuhan yang sudah betul-betul bertemu dengan Yesus, dia mengalami pemulihan ini. Intinya tidak lagi terikat, terlepas dari kurungan, dari penjara ya. Dikaruniakan perhiasan ganti debu. Di luar Tuhan, debu ada di kepala kita. Di luar Kristus kita ini remuk, di luar Kristus kita ini tawanan. Tetapi Kristus Sang Pembebas itu telah membebaskan saudara dan saya. Haleluya. Jadi kita harus free, harus mengalami itu, free di dalam Tuhan ya. Kita disebut tanaman Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa saudaraku. Jadi harus keluar dari Babel baru mengalami pemulihan Sion yang sesungguhnya. Apa itu Babel? Segala sistem yang dibangun oleh dunia ini, itulah Babel. Tapi kita masih di dunia. Ya, tapi kita tidak boleh ikut dengan sistem dunia. Apalagi menjadi pahlawan bagi sistem dunia ini. Kita harus tahu diri ya, amin ya. Tahu diri, sadar diri. Jati diri kita adalah Israel rohani yang telah keluar dari Babel.
pulang ke kandang kita, pulang ke tanah perjanjian, pulang ke Bethlehem, rumah roti, rumah firman yang mengajar kita. Ya saudaraku, jadi gereja harus keluar. Coba kita lihat dulu Yesaya 48 ayat 20. Berkata begini, Yesaya 48 ayat 20. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Katakan amin. Jadi Tuhan Yesus telah menebus, Yehosua telah menebus saya dan saudara, dan membebaskan. Kita harus keluar dari Babel, sistem dunia yang mengikat kita harus lepas, dan kita free untuk Tuhan. Seruan yang sama disampaikan dua nabi yang Yeremia 51 ayat 6. Yesaya dan Yeremia adalah nabi yang bekerja pada waktu itu, ya, untuk memperbaiki Israel. Perhatikan ayat 6 Yeremia 51. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya. Saudara, kita harus lari dari Babel. Dalam Wahyu nanti akan saudara temukan, saya tidak buka ayatnya, kita disuruh keluarlah dari Babel, kota pelacur itu. Keluar, karena dalam 1 jam saja Babel akan runtuh. Kita tidak boleh bertahan dalam sistem Babel. Kita ini ada penuntun hidup kita, way of life kita, guide of life kita, yaitu firman Allah. Tidak boleh kita masih nyaman dengan cara-cara dunia. Sampai kapanpun tidak boleh. Kita harus segera keluar dari sistem dunia ini dengan segala keindahannya, saudaraku. Nah, kalau gereja akan mengalami apa yang disebut keturunan orang yang diberkati Tuhan, saat ini pegang baik-baik. Tuhan akan memperbaiki kita kalau kita mau keluar dari Babel. Tidak ada perbaikan itu di sana. Ya. Dari pasal-pasal yang kita baca tadi, dari ayat itu, kita belajar sebuah perlambangan gereja Tuhan sebagai Israel rohani harus keluar dari Babel. Itu perintah Tuhan. Jangan nyaman dengan sistem dunia. Jangan pakai hikmat dan berkata kita masih di dunia, lumrah kita mengikuti segalanya itu. Yuk sama-sama kita berjuang di waktu-waktu yang singkat ini untuk meninggalkan sistem Babel itu. Ini mungkin sulit dipahami, tapi orang-orang yang sudah mengerti dan sering membaca firman, saya tahu dia bisa nangkap apa yang saya maksud. Di sini kita mendapati kemuliaan jemaat Kristus, kemuliaan rohaninya yang digambarkan dalam perlambangan, bahwa kemakmuran akan terjadi bagi orang Yahudi ketika mereka kembali ke tanah perjanjian. Sama seperti gereja Tuhan akan mengalami kemakmuran rohani ketika meninggalkan sistem perbudakan Babel duniawi. Tapi kalau kita tunduk kepada sistem perbudakan dunia ini, kita akan terus miskin rohani, tidak pernah kaya, tidak pernah lepas, menjadi orang yang tertekan secara rohani. Bagian pertama di ayat 4 tadi kita baca, ini merupakan janji bahwa kerusakan yang terjadi pada jemaat, kalau mau dibetulin, pasti akan mengalami perbaikan. Ayat 4, pasal 61. Di dalam Yesaya 61 tadi, ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Gereja, umat Tuhan, keluarga Allah, kalau saudara tidak mengeraskan hati,
tapi kita membuka hati untuk mengalami pemulihan, janji ini akan menjadi janji kita. Tuhan Yesus menjanjikan dia akan memperbaiki kerusakan rohani itu. Dia bilang ada kelepasan bagi orang yang terkurung. Membangun reruntuhan yang berabad-abad, tidak peduli sudah berabad-abad, tidak peduli seperti apa dosa itu, tidak peduli sekental apa pelanggaran itu, tetapi Tuhan berkata dibangun reruntuhan itu, dibangun reruntuhan rohani yang berabad-abad, dibangun, didirikan kembali tempat-tempat yang sunyi, dibangun kembali pelayanan yang sepi, kerohanian yang sunyi digairahkan kembali di dalam Kristus. Itu pemulihannya. Asal kita mau keluar dari perbudakan Babel, pasti dibangun kembali. Itu yang pertama. Jadi kalau rohanimu sekarang sepi, sunyi, ya, nggak ada gairah, amin, nggak ada gairah, mau kebaktian berat rasanya, apalagi disuruh melayani setengah mampus, hidupnya kacau, rohaninya terganggu. Yesus berjanji dia bangun reruntuhan, tempat-tempat sunyi dia bangun. Ini bicara apa? Rohani kita. Kita akan mengalami kegerakan. Makanya banyak berdoa. Seperti Kota Batam. Tadi jam 19 terakhir penutupan. Doa rantai. Rally doa selama 24 jam. Akan ada pemulihan. Dan itu gaweannya Kristus. Itu mainnya Kristus. Pemulih sejati. Jadi kerusakan rohani yang ada pada jemaat akan selesai di dalam Kristus kalau kau mau keluar dari Babel. Yang kedua, bahwa orang-orang luar akan menjadi berguna bagi saudara. Perhatikan ini penting ya. Ayat 5. Yesaya 61 ayat 5 berkata begini. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ini bagi Israel secara daging, tetapi secara rohani Tuhan sedang memulihkan status kita. Mana aminnya? Amin pelayan-pelayan. Saya senang membaca ini. Tadinya kita ini orang terbuang, orang buangan yang tertekan, tetapi secara rohani Tuhan memulihkan kita. Dan orang-orang luar yang bukan anak-anak Tuhan, mereka menjadi orang yang melayani kita. Luar biasa. Artinya berarti hidupmu dipulihkan Tuhan. Hidupku dipulihkan Tuhan. Tadinya aku menjadi hamba bagi mereka, berbalik 100%. Mereka menjadi hamba atas kita. Ketika kita kembali ke posisi kita di tanah perjanjian, bukan di Babel. Orang-orang luar menjadi gembala kambing domba kita. Tadinya kita menjadi pembantu mereka ketika kita di Babel, menjadi budak. Tapi di tangan sang Mesias itu, makanya bahagia sekali bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita ini gak ada apa-apanya. Di dalam Tuhanlah kita mengalami pemulihan sejati. Aminkan itu dan kerjakan itu. Kita tinggalkan Babel, keluar kita dari sana, dan Tuhan atur posisi kita. Orang-orang luar menjadi gembala-gembala domba kita dan melayani kita. Berarti ada pemulihan status, ada pengangkatan, ada promosi jabatan. Dan itu janji Tuhan. Yang ketiga, bahwa jemaat akan menjadi imamat yang rajani, ya, yang dipelihara oleh kekayaan bangsa-bangsa. Ayat 6 gambarannya begini. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Kalau kita diperbudak dunia, kita imam Baal, imam dunia. Tetapi ketika kita kembali ke posisi kita, kita disebut imam Tuhan. Perhatikan, kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aduh, saya bangga jadi hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Kamu akan menikmati, perhatikan, kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta
benda mereka. Percayalah, ini janji Tuhan. Kalau ini menjadi perhatian Tuhan atas Israel daging oleh Yesaya yang mengungkapkannya, maka akan menjadi lebih dahsyat dari situ kepada Israel rohani, saudara dan saya. Mana aminnya Bapak Ibu? Kita aminkan. Kalau untuk Israel daging, Yesaya dipakai Tuhan menubuatkannya. Untuk Israel rohani, Yehosua, Yesus dipakai dengan mulutnya sendiri membela kita. Bahwa dia berkata, kamu akan menjadi imamku, imam Tuhan. Itu yang digenapi dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Digenapi toh? Digenapi ya. Kalau disebut di dalam Yesaya, kamu dinamai pelayan Allah kita, kamu menikmati kekayaan bangsa-bangsa, kamu disebut imam-imam Tuhan. Dalam perjanjian baru 1 Petrus 2:9 tadi menjelaskan kepada kita. Itu sebabnya berkali-kali saya sampaikan di GPD Keluarga Allah ini, bahwa tidak ada jemaat manja. Tidak ada jemaat manja. Camkan itu. Tidak ada jemaat kelas VIP-nya Tuhan. Semua jemaat disebut pelayan Allah kita. Boleh katakan amin. Dalam berbagai hal, bentuk pelayanan itu banyak kalau kau buka hatimu. Kalau kamu sadar telah keluar dari Babel kepada tanah perjanjian, kita pelayan Tuhan. Kita disebut pelayan Allah kita, disebut imam-imam Tuhan, dinamai pelayan Allah kita. Kamu adalah imamat yang rajani. Jadi di GPD Keluarga Allah pantang hukumnya menjadi jemaat dari awal sampai akhir, dari alfa sampai omega. Kau kehilangan kesempatan mendapat mahkota Allah karena kau tidak melibatkan dirimu dalam panggilan yang sesungguhnya. Panggilan kita kan pelayan Allah. Panggilan kita kan disebut imamnya Tuhan, dinamai pelayannya Allah. Memang itu. Jadi jangan menjadi jemaat dari awal sampai akhir, dari alfa omega sampai datang Tuhan kau jemaat biasa. Rindukan kau seperti ini pada panggilan yang benar, bahwa kita adalah pelayannya Allah, imamnya Tuhan. Amin. Bangga. Jangan kata repot saya di situ. Enggak. Apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah melayani. Dulu sih saya sudah melayani. Itu dulu. Nah boleh itu. Sekarang harus melayani. Lah Pak, kalau ada jemaat kita ratusan begitu terus melayani semua bagaimana? Bisa, semua pasti bisa melayani. Karena tidak satu panggilannya. Ada panggilan A, B, C sampai Z. Dan dengan perbedaan panggilan itu semua menjadi terurus dengan baik. Amin. Tuhan menyediakan itu. Apalagi sudah pemuritan. Wah, sudah pemuritan tetapi tidak melayani. Jangan. Dunia ini persinggahan sementara. Jangan menyesal nanti ketika ketemu di surga, kamu menjadi masyarakat jelata yang tak punya rumah, yang hidup di bawah-bawah pohon. Aman sih, nyaman juga. Tetapi adalah kerinduan kita memiliki rumah yang besar dan megah dan menjadi kelas terbaik ketika Tuhan datang membawa kita dalam kerajaan surga. Kelas terbaik maksudnya apa Pak? Ya memang kelas terbaik. Saudara tidak percaya ya? Wah nanti di sana ada perbedaan kasta. Kasta maksudnya ya tingkatan. Karena ada yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Ada yang nggak punya rumah. Tapi Pak di rumah Bapakku banyak tempat. Iya di rumah Bapak itu banyak tempat. Itulah bervariasi-variasi. Tapi ada katanya ya yang ya di jalan-jalanan. Mati nggak? Nggak mati. Orang di surga itu nggak ada kematian. Nyaman juga, tetap bisa menikmati. Ya, namanya juga sudah di surga karena tidak ada dosa di sana, maka kenyamanan itu penuh. Tapi akan ada kenyamanan spesial bagi mereka yang melayani Tuhan. Saya hanya menyadarkan di bagian yang ketiga ini bahwa kita disebut imamnya Tuhan, dinamai pelayannya Allah, plus, nah ini dia,
Plus, apa plusnya? Kamu menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Pasti akan ada mengalir kekayaan bangsa-bangsa. Terus, dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Bagian ini saya senang. Ya, bagaimanapun kita membutuhkan kelimpahan materi. Jangan naif, jangan munafik. Kita perlu itu. Dan oleh karena kalau kita berkelimpahan, kita juga akan mampu berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Gereja ini butuh dana. Pekerjaan Tuhan, penginjilan kah, pembukaan sidang baru, butuh dana. Tapi Tuhan akan pakai kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada kamu yang melayani Tuhan. Dan olehnya kita akan pergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Luar biasa itu, saudara. 4, ya, tadi saya bilang 6, saya sudah ke-4. Bahwa jemaat akan mendapat kehormatan dan sukacita sebagai ganti semua malu dan duka cita kita. Ada gantinya. Di dalam dunia ini, ketika kita menjadi orang yang hidup dalam sistem dunia, kita ini terhina, malu, dan ada duka yang menyelimuti. Tetapi ketika mengalami pemulihan, kita lihat di ayat 7, pasal 61 ayat 7, Yesaya tadi, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ini janji Tuhan bagi orang yang sudah dilepaskan dari Babel. Di mana ini terjadi? Di negerimu. Bukan di Babel, tapi di tanah perjanjian, karena itu negerinya. Lalu sekarang makna rohaninya pada kita apa? Bukan dengan sistem dunia kita bergerak. Bukan dalam cengkraman duniawi Babel ini kita mengalami itu. Kita akan keluar dari sana, lalu kita akan mengalami apa yang disebut warisan 2 kali lipat, ganti malu, ganti ludah, hinaan yang selama ini kita terima. Yang kelima, bahwa kepentingan-kepentingan Tuhan dan umatnya akan mengalami keberhasilan. Ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Tuhan yang adil itu akan mengembalikan apa yang selama ini dicurangi atas kita. Dia akan memberi upah dengan tepat. Kalau selama ini kita mengalami kecurangan, banyak hal yang tidak bisa terceritakan. Tetapi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita akan tersenyum, bergembira, karena apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik bagi kita. Dia berikan upah dengan tepat, tanpa pengurangan, ya. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Tepat waktunya, tepat jumlahnya. Ini pemeliharaan sempurna dari Tuhan. Upahmu tepat. Kebanggaan kita jadi hamba. Ini bukan cuma pendeta loh. Saya udah bilang pendeta, bukan. Gereja Tuhan yang disebut imamat yang rajani, pelayan-pelayan Tuhan, gereja, semua yang telah mengalami keluar dari Babel dan telah menjadi milik Tuhan, ini menjadi bagianmu. Percayai dan kerjakan dengan tekun. Asal sudah keluar, ya. Tapi jangan sudah keluar badannya, tapi banyak ikatan-ikatan yang terus menyeret kembali ke Babel. Kita putuskan, baik hukum-hukum yang mengikat, hukum-hukum duniawi yang membatasi karya Allah dalam hidup kita. Kita murni-murni melayani Tuhan. Yang terakhir, bagian 6, nomor 6, bahwa kemakmuran akan membuat jemaat menikmati berkat-berkat. Tuhan sebetulnya berjanji. Saya tidak mengajar teologi kemakmuran, tidak. Tapi pada porsi yang tepat, teologi kemakmuran itu benar. Pada porsi yang tepat. Ya, Tuhan yang bilang, aku datang untuk memberi kamu hidup, dan supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan, pemeliharaannya atas kita, iya. Tapi kalau berlebihan nanti kita salah, karena ada lain motivasinya. Tetapi Tuhan menjanjikan soal berkat itu di ayat 9. Ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Ini secara jasmani telah dialami oleh Israel. Ya. Israel itu terkenal, penemu-penemu. Sampai hari ini belum ada menandingi keturunan Yahudi soal penemuan.
kaya mereka, terkenal, ya. Kalau kepada Yahudi atau Israel daging, Tuhan perjuangkan apa yang telah dijanjikannya dengan baik-baik. Apalagi kepada Yahudi rohani, umat yang telah ditebus oleh darahnya sendiri, apa yang dia tidak akan buat. Sayangnya, menuju kelepasan dari Babel, banyak orang tidak berhasil. Terlalu menarik dunia ini bagi dia, terlalu mengikat dunia ini bagi dia, tak mau lepas. Jangan terlalu rohani-rohani, jangan terlalu rohani-rohani. Kita masih di dunia. Pak Tamrin bilang putus. Saya kalau ada bilang putus, aduh, Habib berkono bebolu nggak putus. Kita ini masih di dunia, jangan terlalu. Kalau itu masih pola pikirmu, Bapak Ibu, selesailah, nggak jadi memang. Nggak jadi. Semua ayat yang saya ceritakan ini memang harus total tinggalkan Babel. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ini bukan pada pendeta, semua. Pendeta mungkin ada porsi yang berlebih karena memang tugasnya besar. Tapi yang lain sama saja pada porsinya sendiri. Dia pasti hambanya Tuhan. Dia hambanya Tuhan. Dia pelayannya Tuhan. Imamnya Tuhan. Berbuat seperti tuntunan Alkitab itu. Saya baca selengkapnya ayat 9 tadi. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Saya bangga ya. Keturunan orang benar itu akan lebih baik. Kenapa? Karena menjadi lebih terkenal. Kecuali orang tuanya yang jahat ya, itu anaknya hancur, hilang ya. Saya itu bangga kita jadi hamba Tuhan, bukan bangga jadi pendeta ya. Banyak pendeta bukan hamba Tuhan ya. Makanya di Alkitab tidak ada pendeta, yang ada itu pastor. Pastor itu gembala. Tidak ada pendeta di Alkitab. Jadi hamba Tuhan ya, itu yang paling penting. Pendeta belum tentu hamba Tuhan. Dia bawa dirinya menjadi hamba dunia. Bahkan dia gunakan pekerjaan Tuhan seperti ini, dikelola gereja, dikelola semuanya untuk kepentingannya. Itu jahat. Dan itu nanti urusan masing-masing. Saya nggak perlu menghakimi siapapun. Kita nggak perlu menghakimi siapapun. Tapi urusannya nanti dengan Tuhan. Tapi bisa saja ia menggunakan jabatan untuk memburu dolar, membangun kerjaan sendiri, tanpa menyibuk atau menghakimi siapa, bukan. Karena saya juga pendeta. Itu sebetulnya untuk saya, supaya saya berhati-hati bahwa tidak boleh ya. Tapi hamba Tuhan itu yang benar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imamnya Tuhan, itu yang benar ya. Yaitu akan melihat anak cucunya di tengah-tengah bangsa-bangsa itu berhasil, sehingga orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa, ini saya senang nih, mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Katakan amin. Bukan keturunan yang terkutuk. Kita berhati-hati memainkan peran ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat. Kalau kamu menjadi orang benar, keturunanmu akan diberkati Tuhan. Disebut mereka, orang dunia akan berkata bahwa mereka adalah keturunan Tuhan. Rindukah saudara mendapat label ini dalam rumah tanggamu? Saya rindu. Saya keturunanku lebih hebat, lebih diberkati daripada aku. Falsafah orang Batak saja, kalau saudara lihat aslinya rumah Batak, itu, dia lengkuan yang di depan itu akan lebih pendek daripada lengkuan yang di belakang. Jadi di belakang itu lebih tinggi. Lihat rumah Batak begini. Tidak sama, ada rumah Batak sama dia di depan dan di belakang. Ditarik benang sama. Kalau aslinya rumah Batak nggak seperti itu. Dia akan lebih pendek di depan, terus melengkung di atas lebih tinggi. Di atasnya itu biasanya ada tanduk kerbau. Ya. Jadi gini dia gini. Tanya orang tua atau cari tahu apa falsafah di situ. Dia kata keturunan kita harus lebih hebat, lebih tinggi daripada pendahulunya. Orang Batak aja punya falsafah itu. Padahal rumah adat ini dibangun pra-Injil masuk ke Indonesia, ke orang Batak. Sudah mereka punya pengertian itu. Apalagi anak Tuhan dijelaskan di sini. Keturunan orang benar disebut keturunan yang diberkati. Keturunan kita akan menjadi orang yang akan lebih diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita udah mati, tapi Tuhan akan membuktikan dan memegang janjinya. Kalau kita benar, Dia membangun
membangkitkan keturunan kita lebih tinggi dari kita. Itu janji Tuhan, saudaraku. Jadi jika Tuhan berjuang melakukan itu kepada orang Yahudi secara jasmani, apalagi saudara dan saya, Israel rohani. Yesaya mengungkapkannya kepada Israel daging. Yehosua mengungkapkannya kepada Israel rohani. Saya dan saudara yang telah ditebus oleh darahnya. Dia memperjuangkan yang terbaik bagi kita. Saya rindu menikmati ini. Keluarga Allah, saya rindu kita menikmati ini semua. Yuk, saya ulas dan rangkumkan renungan malam ini. Tinggalkan apa? Tinggalkan apa? Babel. Babel itu apa? Percintaan dengan dunia. Kalau kamu mencari nafkah masih dengan cara duniawi, menjalankan ibadahmu dengan secara duniawi, pola dan prinsip hidupmu masih dengan prinsip-prinsip duniawi, sekalipun kau jadi orang Kristen, ya, sekalipun kamu udah lama jadi orang Kristen atau jadi hamba Tuhan seperti saya, kamu tidaklah akan mengalami kelepasan itu. Kita berangkat ke tanah perjanjian, jangan di Babel. Lari, tinggalkan itu. Orang Tuhan membawa Abraham keluar, itu perlembangan yang tidak kebetulan. Tuhan angkat Abraham dari Ur Kasdim negeri Babel ke tanah perjanjian. Walaupun karena dosa dan pelanggaran mereka, Tuhan harus buang mereka kembali ke Babel. Karena memang para pelanggar, para pemberontak, para kedagingan, para orang-orang bajingan harus dibuang ke Babel. Tidak di Yerusalem tempatnya, bukan di tanah perjanjian tempatnya. Dia harus dibuang ke Babel. Di sanalah layaknya kamu. Tetapi Tuhan menarik kembali. Ayo keluar dari Babel, bukan itu tempatmu. Kembali ke tanah perjanjian. Dan jadilah pelayan Tuhan. Jadilah imamnya Tuhan. Dan orang menyebut keturunanmu adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini janji khusus pada orang yang mau keluar dari Babel. Yuk, renungkan baik-baik dan minta Roh Kudus menerjemahkan firman ini. Jaga rumah tanggamu, pagari dia. Mari murni-murni kita melakukan kebenaran firman. Ikuti jejak Tuhan. Lepas ditebus dari semua unsur-unsur yang duniawi. Tetapi kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang saya tahu. Ya, saya mau menerapkan itu dan saya berdoa dengan tetesan air mata supaya anak-anakku juga lepas dari percintaan dengan dunia. Dan kita bersama-sama murni untuk Tuhan. Walau diejek, dihina, dicaci, diludahi, Tuhan bilang akan ada sukacita ganti ludah. Ada mahkota ganti debu. Asal kita mau keluar dari Babel. Babel lambang perbudakan dosa dunia. Hawa nafsu, keinginan daging, ketamakan, kegarangan, keganasan, balas dendam, sakit hati, kepahitan. Semua itu adalah bentuk-bentuk perhambaan Babel. Tapi kita akan ada dalam tanah perjanjian yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, ketekunan, rahmat dan kasih, anugerah, keadilan berlimpah-limpah di dalamnya. Itulah hidup kita, bebas. Jadi tidak sakit hati, tidak ada pemberontakan, tidak ada kedekilan. Hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau itu yang terjadi, kita akan dipulihkan. Karena Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan aku membebaskan orang di penjara. Berkata kepada orang di kurungan, keluarlah, tampillah. Dan orang yang remuk hati dipulihkan. Tuhan Yesus yang telah menebus kita berjanji akan mengerjakan kemerdekaan itu bagi kita. Semoga Roh Kudus memampukan saudara mengerti apa yang saya maksud. Saya dan saudara bergerak bersama, khususnya para pelayan-pelayan di gereja di keluarga Allah dan umat Tuhan dimanapun berada, dan rekan-rekan pendeta yang mungkin menyaksikan live streaming ini. Sama-sama kita bergumul untuk mengalami kelepasan yang sesungguhnya. 6 fakta yang saya sampaikan tadi, yang merupakan nubuatan dari Yesaya dan yang disampaikan oleh Yehosua, Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah milik kita yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini renungan malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Anugerahi kami dengan pengertian itu Tuhan. Berikan kami kemampuan keluar dari Babel ini. Babel yang mengikat, keinginan daging,
segala niat jahat, niat busuk yang diracukan, yang disuntikkan, racun Babel yang disuntikkan. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, tolak patahkan semuanya itu. Kami hidup dalam kebebasan dalam Kristus, roh yang dimenangkan, roh yang dibebaskan. Dan kami mengalami pemulihan sejati. Ini janjimu bagi kami mau ikut dalamnya. Kami mau berlari keluar, larilah, tinggalkan Babel, itu janjimu. Kami akan lari, selamatkan nyawamu, kami akan selamatkan nyawa kami. Oleh kemurahan Tuhan, kami berlindung di salib-Mu Tuhan. Mampukan kami semua menjadi orang yang free, bebas karena Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu ini di dalam nama Yesus. Sebentar kami memberikan persembahan dan akan mengakhiri kebaktian ini. Tuhan sertai dan berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita berkata,